Mereka berdua pagi-pagi sudah bertengkar. Tentunya sudah tidak ada mood untuk pergi melihat Tian. Akhirnya Dion membanting pintu dan pergi. Wanita ini selalu membuatnya marah. "Mbak, jaga dia baik-baik." Dion memperingati orang yang mengurus rumahnya dan pergi mengendarai mobil. Cindy yang mendengar bahwa Hendra sudah melarikan diri pun merasa senang. Namun Hendra pasti akan datang menyelamatkannya. Dion bilang akan menghabisinya. Dengan kekejaman Dion, ini bukanlah mustahil. Cindy pun sangat merasa kacau. Dion sudah pergi keluar kota beberapa hari, namun masih tidak ada kabar. Dion pun sedikit kesal. Jenny tiba-tiba kembali. Seharusnya Dion tidak begitu peduli. Namun Anthony malah mengirimkannya pesan menyuruhnya untuk berhati-hati dengan Jenny dan hubungan Hendra dengan keluarga Tanusa Putra. Semua masalah mengelilinginya. Sangat kacau dan susah dijelaskan. Periksa Jenny. Dion menelpon seseorang dan berbicara dalam bahasa Inggris. Saat mereka kuliah di Amerika, dia memang memperluas kekuasaannya. Dia pun tahu sedikit tentang keluarga Jenny. Saat itu mereka sangat dekat karena pekerjaan. Seluruh sekolah penuh dengan gosip mereka. Saat ini, Dion tidak peduli. Sampai ada seorang wanita yang menyuruhnya untuk menjauhi Jenny. Wanita itu sangat keren. Dia pun tidak begitu memperdulikannya. Anthony barusan menyelesaikan sebuah kesepakatan. Sangat lelah dan duduk di sofa. Belakangan ini keadaan sangat kacau. Banyak hal yang membuatnya khawatir dan lelah. "Tuan, Anda tidak memikirkan untuk mencari penerus?" Seorang asistennya berjalan sambil memijit Anthony. Dari umur 29 tahun, Anthony sudah menjadi kepala keluarga. Dia juga tidak ada pendamping hidup. Juga tidak ada perempuan yang datang padanya. Walaupun dia sangat hebat, tapi banyak orang yang memperbincangkannya. Mendengar kata penerus membuat Anthony semakin pusing. Mengayunkan tangan yang mengartikan diam. "Bereskan pemikiran kamu itu." Anthony memperingatinya. Nada bicaranya sangat marah. Asistennya tidak melawan dan hanya diam. Dengan tatapan yang menyembunyikan sesuatu. Anthony merasa waktu sudah tidak awal dan berkata, "Ayo, kita pergi." Ruang rapat di bangunan ini adalah tempatnya. Jadi, dia hanya membawa Deo, asisten pribadinya, bersamanya. Menurutnya, ini adalah tempat aman. Dia sangat percaya diri. Baru keluar dari pintu, Deo menyadari ada laser biru yang menuju pada jantung Anthony. Itu adalah senapang. Mata Deo sangat tajam. Dia melihat dengan jelas ada orang yang menggunakan senapan di seberang gedung. "Hati-hati." Walaupun Deo menyadarinya dengan cepat, namun tidak secepat kecepatan peluru itu. Untung saja selama ini Anthony bergelut di dunia ini bukanlah bermain-main. Kelincahannya juga tidak menurun beserta umurnya. Akhirnya, peluru itu menembus punggung Anthony. Darah segar pun memuncrat keluar. Pengawal di belakang dan Deo pun mengelilingi Anthony, menggunakan tubuh mereka untuk melindungi Anthony. "Cepat, naik ke mobil." Deo membuka pintu mobil. Anthony menatap Deo dan berhenti seketika, lalu naik ke mobil. Mobil Anthony semuanya adalah anti peluru. Jadi, peluru tidak mungkin bisa tembus. Dan di mobilnya juga selalu ada obat untuk menanggulangi luka. "Panggil dokter pribadiku.
kembali ke Pila. Punggung Anthony sangat sakit. Keringat dingin pun mengalir di wajahnya yang memucat. Namun, pikirannya sangat tenang, memberikan perintah untuk masalah yang harus dilakukan. Deo sudah melewati pelatihan yang serius. Jadi, melihat Anthony terluka, dia pun dengan cepat mengeluarkan kotak obat. Menggunakan pisau kecil mengoyak baju Anthony pada bagian lukanya. Mau menggunakan antibius? Deo melihat keringat dingin di kepala Anthony. Walaupun dia tahu kebiasaan Anthony, namun dia tetap bertanya. Anthony menatap Deo, tatapannya menyatakan tidak puas. Mengapa kamu begitu banyak omong kosong? Tidak perlu bius. Apakah dia perlu menggantikan asisten lamanya kembali? Pikir Anthony. Semenjak wanita itu mengkhianatinya, dia pun bersikeras untuk tidak menggunakan obat bius. Tidak karena hal lain. Sakit ini dia ingin mengingatkan seumur hidup. Tidak akan berhenti menggunakan luka untuk mengingatkan dirinya bahwa tidak mudah baginya untuk sampai sekarang ini. Deo pun membersihkan virus di pisau dengan sinar dan berkata, "Tahan sebentar." Pisau yang tajam memasuki lukanya, mencari peluru yang ada di dalamnya. Peluru itu berhasil diambil. Deo menghapus keringat di kepalanya. Hatinya malah sangat mengagumi pria di depannya ini. Setelah membungkus lukanya, Anthony menggerakkan tangannya yang terluka dengan tenang dan berkata, "Kelihatannya belakangan ini tidak bisa menggunakan pistol. Saya akan berusaha sebisa mungkin untuk melindungimu." Deo dengan cepat berkata. Anthony pun tersenyum. Dengan kelembutan biasanya dia pun berkata, "Pasti akan ada kesempatan." Deo yang melihat senyuman ini pun membuat hatinya berdetak kencang. Selalu merasa masalah ini tidaklah mudah. Cit! Bunyi rem. Mobil pun tiba-tiba berhenti. Anthony yang tidak bersiap-siap pun membuat badannya maju ke depan dan menyentuh lukanya. Darah pun seketika menembus kain kasanya. "Bagaimana kamu membawa mobil?" Deo marah pada supir. "Apakah kamu tidak tahu Tuan sedang terluka? Masih tidak berkendara dengan baik." "Tuan, tidak." Supir itu ingin menjelaskan. Dia tidak senang terhadap Deo. Anthony dengan tersenyum memutuskannya berbicara. "Kamu ingat saat pertama kamu mengikuti keluarga Sutanto, kamulah yang membawaku keluar. Kali ini kamu harus percaya bahwa kamu itu bisa." Tidak bisa dipungkiri bahwa Anthony menang, sangat bisa membawa hati orang. Dengan ucapan yang mudah dia bisa membangkitkan semangat orang lain. Benar, Deo bukanlah apa-apa. Dia hanyalah asisten Anthony. Dia hanya beruntung diangkat. Bukannya dia masih harus mengikuti Anthony walaupun hidup atau mati. Deo yang merasa ada yang salah dengan keadaan ini pun berbalik dan melihat ada mobil yang mengikuti mereka. "Maaf Tuan." Deo mengucapkan maaf atas ucapannya tadi. Anthony menatapnya, tidak terburu-buru dia pun berkata, "Bukankah tadi kamu mengatakan rela untuk mati karenaku? Saatnya kamu untuk membuktikannya." Mulut Deo pun terbuka lebar. Tuan, apa maksudmu?" Sesuai logika, ini adalah mobil anti peluru. Pengawalnya juga segera datang. Orang di belakang bukanlah ancaman. Apakah Anthony ingin meninggalkannya? Tangan Deo pun tidak terkendali memegang pistol di kantongnya.
kelembutan Anthony tidak berubah. Dengan tenang berkata, "Saat itu aku menyuruhmu untuk memperbaiki mobil. Apakah kamu pikir aku tidak tahu kamu yang melakukan sesuatu?" Kepalsuan Deo pun diketahui. Bagaimana pria ini bisa mengetahui ini? Dia yang sudah ikut lama dengan keluarga Anthony, sesuai logika, dia akan berhati-hati. Namun, mengapa bisa ketahuan?